Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan visi misi organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ria Hotmaito Sinaga. Yang kedua ada Yuni Suryasi. Yang ketiga Indriani. Yang keempat Intan Tiara. Yang kelima Daniel Bagus. Dan yang keenam ada Chandra. Sekian perkenalan dari kita. Kita akan membawa presentasi kita. Visi dan misi organisasi. Visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Sedangkan misi adalah segala sesuatu atau strategi tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang tadi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun manfaat dari visi dan misi. Yang pertama, manfaat dari visi. Manfaat visi yang pertama menjadi media untuk menjembatanin kondisi organisasi saat ini dan di masa depan. Yang kedua, meningkatkan standar kerja yang lebih baik. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab dan etos kerja karyawan. Manfaat dari misi. Yang pertama, Pentingnya visi misi suatu organisasi. Visi suatu organisasi yaitu yang pertama, menumbuhkan komitmen dan semangat kerja. 2. Menumbuhkan rasa kebermaknaan. 3. Menumbuhkan standar kerja yang prima. 4. Sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. 5. Memberikan standar kerja yang optimal. Misi. Misi suatu organisasi yang pertama ialah memastikan tujuan dasar organisasi. 2. Objektif. Target dan program organisasi dirancang berdasarkan misi. Yang ketiga, menjadi landasan dasar perencanaan bisnis yang akan dikembangkan. 4. Membantu seseorang dalam mengambil keputusan. 5. Menjadi sarana bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. 6. Membantu mencegah suatu organisasi supaya tidak salah dalam melangkah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh visi dan misi dari perusahaan. Yang saya ambil adalah perusahaan jasa, yaitu Bank BNI. Visi dari Bank BNI adalah menjadi lembaga keuangan terdepan dalam hal kinerja dan pelayanan. Dari visi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa BNI berusaha menjadikan perusahaan tersebut adalah lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat atau nasabah. Dari visi tersebut, Bank BNI mempunyai misi-misi atau langkah-langkah untuk menjadikan misi tersebut terwujud. Yang pertama adalah melayani dengan prima dan memberikan solusi terbaik kepada semua nasabah. Yang kedua, meningkatkan besarnya nilai investasi agar dapat menguntungkan bagi investor. Yang ketiga, menciptakan suasana kondusif bagi karyawan agar dapat berkarya dan berprestasi. Yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian, tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas masyarakat. Yang kelima, menjadi panduan bagi industri dalam melaksanakan kebutuhan serta pengelola perusahaan. Tujuan pengembangan visi misi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan,
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Yang pertama, tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel. Yang kedua, tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi. Oleh karena itu, tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Yang ketiga, tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi berkaitan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Visi dan misi adalah poin penting dalam organisasi. Selain menggambarkan tujuan organisasi, visi dan misi juga merancang langkah-langkah panduan untuk para anggota agar tidak keluar dari jalurnya. Visi sebagai tujuan akhir sebuah organisasi menjadi media untuk menjembatani kondisi organisasi saat ini dan di masa depan. Selain itu, visi diharapkan bisa meningkatkan standar kerja yang lebih baik dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Dengan adanya visi, peserta organisasi diharapkan memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang lebih besar untuk bekerja. Tujuannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi perusahaan yang memiliki jangka waktu sekitar 10 hingga 20 tahun ke depan. Sedangkan tujuan jangka pendek atau disebut juga destination statement merupakan turunan dari visi perusahaan, berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek, biasanya antara 3 hingga 5 tahun. Sebuah visi yang efektif paling tidak memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah mencerminkan tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang, fokus, fleksibel, dapat dikomunikasikan, dapat dibayangkan, dan dapat dicapai. Contohnya, menjadi pemimpin pasar nasional dalam industri makanan kemasan yang dikenal dengan produk yang berkualitas dan higienis. Bila visi sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan visi tersebut menjadi serangkaian destination statement yang lebih singkat. Tapi sasaran dalam destination statement berisi target yang harus dicapai, bersifat tangible dan dapat diukur secara kuantitatif. Contoh, market share, profits, jumlah cabang, coverage area, dan sebagainya. Melalui perumusan tujuan jangka panjang dan jangka pendek inilah organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar dapat merealisasikan misinya dan mencapai sasaran yang ingin dituju. Halo, selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai corporate governance and the agenda theory. Yang pertama, istilah corporate governance. Ada beberapa pendapat yang menggunakan istilah corporate governance, di antaranya Cadbury Committee di tahun 92, Cadbury Community di 92, tujuan dan manfaat penerapan corporate governance. Menurut Sutojo dan Andrew, menyebutkan mempunyai 5 tujuan utama, di antaranya melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non-pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director and manajemen perusahaan, meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior perusahaan. Prinsip-prinsip corporate governance. Yang pertama, prinsip dasar dan pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dilakukan oleh KNKG sebagai pedoman khusus bagi perbankan terkait dengan prinsip dasar Good Corporate Governance antara lain transparansi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.